tidak disebutkan alasannya ya, alasan persisnya kenapa misalnya tidak jadi berinvestasi di IKN. Sepertinya ada perbedaan ekspektasi tentang konsep ibu kota yang dibayangkan ya. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Namrastu Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air. Susul SoftBank, ternyata 2 konsorsium juga dikabarkan ikut mundur berinvestasi di IKN Nusantara. Satu persatu investor pembangunan ibu kota negara Nusantara dikabarkan mundur setelah perusahaan keuangan multinasional asal Jepang, SoftBank, memutuskan batal berinvestasi di IKN Nusantara. 2 konsorsium pembangunan mega proyek di Kalimantan Timur juga dikabarkan menarik diri. Meski belum jelas konsorsium yang dikabarkan mundur, kabar ini tentu menjadi pukulan bagi pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan publik pada pembangunan IKN Nusantara. Kepercayaan publik akan semakin sulit didapat setelah SoftBank membatalkan komitmennya untuk menanamkan modal dana hingga 40 miliar dolar Amerika Serikat dalam proyek tersebut. Pada sisi lain, pemerintah juga telah menggencarkan pencarian investor untuk pembangunan IKN. Dan terbaru memang ada 2 negara yang tengah dijajaki, yakni Arab Saudi dan juga Uni Emirat Arab. Proyek IKN terancam batal, investor utama asal Jepang mundur. Presiden Joko Widodo baru saja melantik Bambang Susantono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Tapi ada kabar yang kurang mengenakan terkait dengan mundurnya salah satu investor utama, yakni SoftBank. Perusahaan pendanaan raksasa dengan kantor pusat berada di Minato, Tokyo, Jepang itu menyatakan tidak akan lagi terlibat dalam investasi di proyek IKN baru di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Pengunduran diri SoftBank dari proyek IKN baru di Indonesia diumumkan pada hari Jumat 11 Maret. Kami tidak lagi berinvestasi dalam proyek ini. Tulis pengumuman resmi SoftBank dikutip dari redaksi Nikkei Asia pada Sabtu 12 Maret. Namun meski menarik diri dari proyek IKN Nusantara yang baru saja memiliki kepala otorita baru, perusahaan multinasional itu masih memiliki komitmen untuk terus menggelontorkan investasi dari perusahaan portofolio SoftBank Vision Fund. Tetapi kami terus berinvestasi di Indonesia melalui perusahaan portofolio SoftBank Vision Fund. Begitu terangnya. Namun mundurnya SoftBank dari rencana investasi terhadap proyek IKN Nusantara baru di Indonesia ini cukup mengejutkan. Terlebih proyek IKN telah diproyeksikan sejak lama. Apalagi proyek ini merupakan agenda yang dikerjakan oleh negara dan jangka panjang yang akan berlangsung beberapa tahun atau multi-years. Maka cukup meyakinkan dan memiliki prospek jangka panjang. CEO SoftBank, Masayoshi Son, sudah menjabat komite pengarah proyek. Selain itu, di awal Presiden juga mengumumkan rencana pembangunan proyek IKN Nusantara pada tahun 2019. Ketua dan juga CEO SoftBank, Masayoshi Son, sudah berkomitmen untuk turut serta mengambil bagian dari proyek tersebut. Bahkan dia juga sudah ditunjuk sebagai anggota komite pengarah proyek pembangunan IKN Nusantara. Dia duduk di jabatan tersebut bersama dengan putra mahkota Abu Dhabi Muhammad bin Zayed Al Nahyan dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Pada awal tahun 2022, Masayoshi Son sebenarnya juga telah kembali berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden. Keduanya saat itu melakukan pembahasan terhadap proyek-proyek potensial yang bisa didanai oleh SoftBank. Di antaranya proyek terkait dengan kota pintar baru, teknologi baru, kemudian kota bersih dan juga banyak air. Itulah yang akan mereka dukung secara investasi. Seperti diinformasikan sebelumnya, SoftBank telah banyak bertindak sebagai investor untuk beberapa proyek dan juga bisnis di Indonesia. SoftBank juga berinvestasi di perusahaan GoTo dan juga Grab. Perusahaan ini memang dikenal sebagai korporasi yang banyak mendanai platform bisnis khususnya di Asia Tenggara. Sementara untuk Vision Fund, yang juga merupakan bagian dari SoftBank, diketahui juga menggelontorkan investasi di funding societies yang berkantor di Singapura, sama seperti GoTo dan juga Grab.
Perusahaan tersebut yang bergerak dalam bisnis pemberian pinjaman digital di negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, dan sampai berita ini diturunkan masih belum ada pernyataan resmi dari Presiden Jokowi terkait mundurnya SoftBank dari rencana investasi di proyek IKN Nusantara. Jurus mabuk pembiayaan untuk IKN. Pemerintah merencanakan pembiayaan IKN sebesar Rp466 triliun yang terdiri dari APBN sebesar 19,2% atau Rp89,4 triliun, KPBU sebesar 54,4% atau Rp253,4 triliun dan swasta Rp123,2 triliun. Swasta yang dimaksud harusnya berbentuk Foreign Direct Investment atau FDI, namun Kepala Otorita menarasikan hal yang berbeda dan tidak masuk akal. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengusulkan ide dana urunan atau crowdfunding untuk pembangunan IKN. Hal ini sangat aneh karena dana urunan membutuhkan konsensus dari publik, sementara penyusunan undang-undang IKN dinilai tidak partisipatif karena terbukti digugat oleh kelompok masyarakat. Setidaknya ada 2 gugatan yang sedang diuji oleh MK. Kelompok masyarakat tersebut dipimpin oleh Marwan Batubara dan juga Profesor Din Syamsuddin. Ide dana urunan adalah ide yang tidak masuk akal dan ide yang memberikan sinyal keputusasaan karena tidak ada lagi investor asing yang tertarik dalam pembangunan IKN. Uni Emirat Arab sudah berkomitmen memberikan 20 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, Arab Saudi belum memberikan keputusan angka komitmennya. Besar kemungkinan Arab Saudi tidak berkenan memberikan karena dananya dibutuhkan untuk proyek dalam negeri Arab Saudi seperti proyek Jeddah Center, sebuah proyek pariwisata baru Pangeran Muhammad bin Salman yang bernilai 20 miliar dolar Amerika Serikat. Pasca hengkangnya investor besar proyek IKN yaitu SoftBank, kelayakan pembangunan IKN menjadi menyusut 80% dan tidak sesuai dengan desain awal. Bagaimana tidak, dana 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.430 triliun rupiah tiba-tiba tidak tersedia. Sementara yang tersedia hanya komitmen dari Uni Emirat Arab, yaitu sekitar 20% dari 100 miliar dolar Amerika. Itu pun dinilai belum konkret karena dananya belum masuk ke otorita IKN alias baru komitmen lisan. Proyek IKN yang digembar-gemborkan beberapa tahun ini menjadi tidak jelas kelanjutannya. Nuansa optimis masa depan proyek IKN ini semakin suram bila mengharapkan investasi yang bersifat FDI seperti SoftBank atau Uni Emirat Arab. Muncul kemudian ide memanfaatkan pasar modal nasional dan internasional untuk membiayai proyek IKN. Ide itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui Indonesia Investment Authority. Ide dana urunan itu membutuhkan dana besar yang akan sulit untuk dicapai. Seperti pengalaman sebelumnya, masyarakat berupaya urunan untuk membeli kapal selam, tapi gagal diwujudkan. Apalagi di situasi yang kenaikan berbagai kebutuhan pokok masyarakat, tentunya secara langsung akan mempersempit peluang terlaksananya ide crowdfunding tersebut.